Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yasihu lan sah apa bai'u kulli tahirin apa adol saben-saben perkara kang suci muntafa'in kang dialap manfaat apa bihi kelawan tahir mamlukin tur kang dimiliki. Wa saraha lan mertelake sapa al-musannif yakni Asy-Syaikh Abi Suja rahimahullahu taala bimafhumi hadhil asya'i kelawan mafhume ikilah pira-pira perkara fi qaulihi ing dalem dawuhipun al-musannif rupinipun wala yasihhu lan ora sah apa bai'u ainin adol kahanan najisatin kang najis wala mutanajjisatin lan ora sah adol kahanan kang kena najis ka khamrin koyok dene arak waduhnin lan lengo mutanajjisin kang kena najis wa nahwihi lan sepadane khamrin lan duhnin mutanajjisin mimma saking perkara la yumkinu kang ora mungkin apa tathiruhu apa nyucikake ma. Pada poin ini Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala menjelaskan berkaitan dengan syarat-syarat sahnya jual beli. Hal ini berkaitan dengan syarat-syaratnya barang yang dibeli atau syarat-syaratnya al-mabi', di mana syaratnya itu adalah bahwa barang yang dijual belikan itu adalah barang yang suci dan dapat diambil manfaatnya dan juga dimiliki. Beliau mengatakan wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bih mamlukin. Oleh karena itu, al-musannif menyatakan bahwa tidak sah jual beli sesuatu yang najis. Demikian juga tidak sah jual beli sesuatu yang mutanajjis atau yang terkena najis. Beliau contohkan perkara yang najis adalah khamr, ka khamrin wa duhnin mutanajjisin, dan juga minyak yang terkena najis. Wa nahwihi mimma la yumkinu tathiruhu, dan segala sesuatu yang serupa dengannya, yaitu barang-barang yang tidak mungkin disucikan. Kemudian syarat sesuatu dikatakan muntafa'in bih, atau barang itu bisa diambil manfaatnya, itu adalah intifa'an mubahan maqsudan. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala dalam hasyiah beliau mengatakan ai intifa'an mubahan maqsudan, yaitu manfaat yang mubah, yakni yang diperbolehkan oleh syara, dan juga maqsud. Oleh karena itu, dikecualikan dari muntafa'in bih ini adalah ma manfaatuhu muharramah, perkara yang manfaatnya hukumnya haram. Maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah mengatakan fala yasihu bai'u alatil lahwi al-muharramah. Tidak sah jual beli alat-alat hiburan yang diharamkan. Beliau mencontohkan kal mizmari, koyok dene suling, wat tumburi, dan juga seperti halnya tumbur atau seperti gitar, war robabi, lan sebagaimana robab atau rebab. Wala bai'u kutubil kufri,
Demikian juga tidak sah jual beli kitab-kitabnya orang kafir. Wat tanjimi, dan juga kitab yang membahas tentang nujum. Wal falsafati, dan kitab-kitab yang membahas tentang falsafah. Filsafat yang diharamkan. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, qauluhu wala yasihu bai'u 'ainin najisatin. Tidak sah jual beli benda yang najis. Sawa'un amkana tatahiruha bil istihalah kal khamri wa jildil maitati amla. Benda najis itu tidak sah dijual belikan, baik itu dimungkinkan bisa untuk disucikan dengan cara istihalah sebagaimana halnya khamr dan juga jildil maitah, kulit bangkai dengan cara disama, ataupun tidak. Tetap tidak sah jual beli benda yang najis. Ataupun juga benda najis itu tidak mungkin untuk disucikan. Kasir jenis bagaimana kotoran hewan. Wal kalbi, dan juga anjing. Walau mu'allaman, walaupun kalb itu terlatih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan juga asnam atau berhala. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyatakan bahwa inti dari hadis ini, kenapa khamr, maitah, khinzir, dan asnam itu diharamkan jual belinya, adalah karena sebab najis. Karena ketika kita lihat masing-masing keempat macam benda ini yang disebutkan di dalam hadis, itu masing-masing ada manfaatnya. Arak, tentu manfaatnya dapat memadamkan api. Ataupun misalnya bangkai. Bangkai itu juga bisa dimanfaatkan untuk makanan binatang pemburu. Dan bahkan lemaknya itu bisa dijadikan untuk bahan bakar lampu. Demikian juga minyak bangkai, maitah. Minyak bangkai itu boleh dijadikan untuk bahan pengecat perahu misalnya, agar tidak bocor. Demikian juga anjing. Bisa saja anjing itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan berburu, atau menjaga rumah, ataupun menjaga ladang atau sawah. Nah, oleh karena barang-barang yang tadi disebutkan itu ada manfaatnya, maka para ulama menyatakan keharamannya itu berdasarkan ilat, yaitu najis. Makanya para ulama mengatakan, wabil khusus ulama Syafi'iyah rahimahumullah ta'ala mengatakan, wala yasihu bai'u 'ainin najisatin wala mutanajjisatin. Tidak sah jual beli barang yang najis dan barang yang mutanajjis. Namun demikian, bagaimana fenomena yang kita hadapi di keseharian? Bahwa kita mengetahui salah satu hal dalam bidang pertanian, kotoran hewan itu sangat dibutuhkan, terutama untuk keperluan pupuk. Lantas bagaimana kalau misalnya semua barang najis itu tidak boleh dijual belikan? Maka Syekh Al-Bajuri rahimahullah menyatakan, solusinya bukan dengan akad jual beli, namun bisa dengan akad naqlul yad, memindah tangan. Beliau mengatakan wa yajuzu naqlul yadi. Wenang opo naqlul yad, mindah tangan atau mindah kekuasaan. Adin najisi saking perkara kang najis biddarahimi kelawan piro-piro dirham. Kama fin nuzul anil wadhaif. Nah, caranya naqlul yad itu seperti apa? Wa tariquhu utawi dalane naqlul yad iku ayyaqula yen to ngucap sapa al mustahiqu wong kang ngehaki lahu maring wong ngucap ing pengucap asqatu gugurake ingsun haqi ing hake ingsun min hadza saking iki barang bikadza kelawan mengkene fayaqulu mongko ngucap sapa al akharu wong kang weneh ing pengucap qabiltu nerimo ingsun. Jadi, salah satu caranya transaksi kotoran hewan agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman itu bisa halal adalah dengan cara naqlul yad. Naqlul yad itu menggugurkan hak milik seseorang
kepada orang lain. Jadi semisal ada orang mengatakan, asqatu haqqi min hadza bikadza. Aku menggugurkan hakku dari barang ini dengan sekian. Maka orang lain mengatakan, qabil tuh saya terima. Maka dengan ini, seseorang bisa mengambil hak kotoran hewan tersebut dan bisa memanfaatkannya sebagai pupuk. Nah, ini adalah cara agar kita bisa memanfaatkan barang-barang yang najis tadi, agar bisa diambil manfaatnya untuk keperluan yang lebih maslahat. Tidak mengapa. Kemudian juga yang termasuk diharamkan jual belinya adalah jual beli barang yang terkena najis. Asy-Syaikh mencontohkan duhnin mutanajisin, minyak yang mutanajis, minyak yang terkena najis. Termasuk juga segala sesuatu yang tidak mungkin untuk disucikan. Contoh lain misalnya khol atau cuka, wal laban, susu, wal asal, dan juga madu. Ini kalau masing-masing terkena najis, maka tidak sah jual belinya. Kaidah yang penting yang harus diketahui adalah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah. Beliau mengatakan, فَإِنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَائِعٌ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ. Kalau benda yang cair menjadi najis, maka tidak mungkin untuk disucikan. Maka fazaitu al-mutanajjisu la yumkinu tathiruhu fil asoh. Maka menurut pendapat yang lebih asoh adalah bahwa minyak zaitun yang terkena najis itu tidak mungkin untuk disucikan. Hal ini berdasarkan suatu riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk iraqatis samni atau mengalirkan minyak samin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil fa'rati, bersabda berkaitan dengan tikus, fa'rah tamutu fis samni, yang mati di dalam minyak samin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in kana jamidan, mongko lamun ono apa samin iku jamidan iku padat, yakni tidak cair. Fa'alquha, mongko buang sira kabeh ing fa'rah, wa ma haulaha, lan buang sira ing perkara haulaha kang tetep ing dalam kiwa tengene fa'rah. Jadi kalau minyaknya itu padat, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuang tikus itu dan membuang sekelilingnya, membuang minyak yang ada di sekelilingnya saja. Berbeda halnya jika minyak saminnya itu cair. Wa in kana ma'i'an, lamun ono apa samin iku ma'i'an cair, fa'ariquhu, mongko becik ngesokake sira kabeh ing samin. Nabi memerintahkan kalau minyak yang ada tikus mati di dalamnya itu cair, maka beliau memerintahkan untuk membuangnya. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, lau amkana tathiruhu lama amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi iraqatis samni. Kalau misalnya minyak cair yang kejatuhan tikus, yang mana tikus mati di dalamnya itu bisa menjadi suci, tentu Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk membuangnya. Lama amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi iraqatis samni. Ini berkaitan dengan benda najis dan benda yang terkena najis yang tidak mungkin untuk disucikan. Maka jual belinya tidak sah. Adapun jika benda yang terkena najis itu mungkin untuk disucikan, maka ada perincian. Wa amma ma yumkinu tathiruhu fa fihi tafsil. Fa in amkana tathiruhu bil ghusli wa lam tastur an najasatu juz'an minhu sahha bai'uhu. Jadi kalau misalnya mungkin untuk disucikan dengan cara dicuci dan najisnya itu tidak menutupi sebagian daripada benda itu, maka jual beli benda ini sah. Namun jika kemungkinan untuk mensucikannya itu dengan selain membasuh, dengan selain mencuci, wa in amkana tathiruhu bi ghairil ghusli kal mukatsarah fil ma'il qalil lam yasihha. Kalau misalnya cara mensucikannya itu dengan selain membasuh, dengan selain mencuci. Contohnya seperti mukatsarah fil ma'il qalil,
Contohnya seperti halnya mukatsarah di air yang sedikit. Atau mungkin seperti halnya istihalah. Maka ini tidak sah jual belinya. Demikian ini berkaitan dengan syarat-syaratnya barang yang dijual beli. Yaitu harus tohir atau suci, muntafa'in bih, dan mamluk. Maka tidak sah jual beli barang yang najis dan barang yang mutanajis. Kecuali memang berkaitan dengan barang najis yang memiliki kemanfaatan, seperti contoh pada kasus yang tadi disebutkan adalah berkaitan dengan sirjin atau kotoran hewan, yang mana bisa bermanfaat untuk pupuk tanaman, maka bisa diselesaikan yaitu dengan cara nakluliyat, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Naam, qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wala bay'u ma la manfa'ata fih. Ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.